Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak minta waktu adik-adik sebentar untuk mendengarkan dongeng kakak. Adik-adik siap mendengarnya? Ya. Halo adik-adik semua, baiklah. Di sini kakak akan membacakan sebuah dongeng anak Nusantara yang berjudul Sang Kuryang dan Asal Mula Tangkuban Perahu. Hiduplah seorang mama bernama Dayang Sumbi yang tinggal bersama anaknya yang bernama Sang Kuryang. Mereka tinggal di sebuah desa bersama dengan seekor anjing kesayangan mereka, yaitu Tumang. Sebelum hidup berdua bersama anaknya, Dayang Sumbi menikah dengan titisan dewa yang telah dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka hidup bertiga bersama suami Dayang Sumbi dan papa dari Sang Kuryang yang berubah menjadi anjing kutukan. Setelah melewati masa bersama anaknya, Sang Kuryang pun menjadi pemuda yang paras memesona, serta tubuh yang gagah dan kuat. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak pemberani yang senang berburu. Ia pun selalu ditemani si Tumang, yang merupakan titisan anjing dari papa kandungnya sendiri. Maka Dayang Sumbi terlena ulah Sang Kuryang. Pada suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang untuk mencarikannya kijang karena sang mama menghendaki memakan hati kijang saat itu. Sang Kuryang dengan ditemani si Tumang berburu ke hutan untuk mendapatkan kijang sesuai keinginan Dayang Sumbi. Saat di hutan, Sang Kuryang melihat seekor kijang tengah merumput di balik semak belukar. Sang Kuryang pun memerintah Tumang untuk mengejar kijang tersebut. Namun ada hal aneh yang terjadi pada anjing peliharaannya itu. Si Tumang yang biasanya penurut kini menolak perintah Sang Kuryang untuk mengejar kijang tadi. Sang Kuryang pun marah dan mengatakan, "Jika engkau tetap tidak menuruti perintahku, niscaya aku akan membunuhmu." Ancaman tersebut tidak dipedulikan si Tumang yang membuat Sang Kuryang semakin kesal dan marah. Sang Kuryang pun akhirnya membunuh Tumang dan mengambil hati anjing itu untuk diberikan kepada Dayang Sumbi sebagai pengganti anjing kijang yang tak berhasil ia dapatkan. Tanpa disadari, Dayang Sumbi ternyata hati yang diberikan anaknya adalah hati suaminya yang telah dibunuh oleh anak mereka sendiri. Dayang Sumbi baru mengetahui setelah memasak dan memakan hati itu. Betapa murkanya Dayang Sumbi ketika mengetahui bahwa hati si Tumanglah yang diberikan Sang Kuryang padanya. Dayang Sumbi kemudian meraih gayung yang terbuat dari tempurung kelapa dan memukul kepala Sang Kuryang sambil mengatakan yang sesungguhnya, "Tumang itu papamu, Sang Kuryang." Mendapat perlakuan dari Dayang Sumbi seperti itu, Sang Kuryang pun marah dan sakit hati. Ia tak rela mamanya begitu padanya. Sang Kuryang berpikir bahwa Dayang Sumbi lebih menyayangi si Tumang dibandingkan dirinya. Maka tanpa berpamitan, Sang Kuryang pun pergi mengembara ke arah timur. Sang Kuryang tumbuh menjadi lelaki dewasa yang ingin menikahi Dayang Sumbi. Setelah kepergian Sang Kuryang, Dayang Sumbi mengaku menyesal atas perbuatannya kepada anaknya sendiri. Ia pun memohon ampun kepada para dewa atas kesalahannya tersebut.
mendengar permohonan Dayang Sumbi, mereka menerima permintaan maaf itu dan mengaruniakan kecantikan abadi kepada Dayang Sumbi. Selain di sisi Sang Kuryang yang terus mengembara tanpa tujuan pasti, kini tumbuh menjadi lelaki dewasa yang memiliki paras dan tubuh yang dapat mengikat banyak perempuan. Tanpa sadar, setelah bertahun lamanya mengembara, ia kembali ke tempat di mana dulu dilahirkan. Sang Kuryang berhenti ke salah satu pondok guna meminta air minum kepada pemilik pondok tersebut. Tanpa disadari, ia terpesona melihat kecantikan Dayang Sumbi yang abadi. Ia tak mengetahui bahwa perempuan berparas menawan yang ia temui itu adalah mama kandungnya sendiri. Begitupun yang terjadi pada Dayang Sumbi melihat sosok lelaki gagah dan sakti di hadapannya. Ia tak menyadari bahwa lelaki tersebut adalah Sang Kuryang, anaknya sendiri. Dayang Sumbi terkejut mengetahui lelaki yang akan menikahinya adalah anaknya sendiri. Sang Kuryang yang mengganti namanya dengan Jaka ini berniat untuk berburu ke hutan. Dayang Sumbi pun membantu Jaka, calon suaminya itu, untuk mengenakan penutup sampai menjelma menjadi sebuah gunung dan kemudian disebut Gunung Tangkuban Perahu. Selain perahu yang menjelma menjadi Gunung Tangkuban Perahu, bukit yang menjadi tempat menghilangnya Dayang Sumbi pun ikut menjelma menjadi Gunung Putri. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita Sang Kuryang dan Gunung Tangkuban Perahu. Cerita ini mengajarkan bahwa sikap jujur akan membawa kebaikan dan kebahagiaan di kemudian hari. Sementara perbuatan curang justru akan merugikan diri sendiri dan mendatangkan musibah bagi diri sendiri ataupun orang lain. Tak hanya itu, cerita ini juga mengajarkan kepada anak sejak dini, tentunya adik-adik semua, tentang norma sosial yang ada di masyarakat untuk tidak jatuh cinta dan menikahi dengan orang tua kandung sendiri.